Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya tentunya hanya di satu-satunya channel yang bisa mengubah tragedi menjadi komedi, apalagi kalau bukan Ma Angus. Angus. Baik, Ma Angus haters di luar sana, malam hari ini Ma Angus datang jauh-jauh dari Gorontalo, khusus datang ke Kota Bitung. Dan sekarang Ma Angus akan membahas sebuah permasalahan yang sekarang lagi viral di media sosial terkait permasalahan. Sebentar nanti akan Ma Angus bincang-bincang ya. Ini lagi viral-viralnya di medsos. Ada Ibu Sasmita yang kita kenal di akun Facebooknya Moms RQN ya. Jadi Ibu Sasmita bersama anak-anaknya yang sempat viral kemarin dan didampingi oleh kuasa-kuasa hukumnya dari Dikdaya Perwakilan Netizen yang sekarang juga cukup viral di Gorontalo, bahkan sudah sampai di Bitung, Sulawesi Utara, dan bahkan sampai di Indonesia ya. Semua sudah kenal dengan DPN. Baik, kita langsung saja kita akan wawancara dengan Ibu Sasmita. Di samping kita ada Ibu Sasmita bersama anak-anaknya yang merupakan dugaan korban pengeroyokan. Jadi Ibu Sasmita bisa langsung kira-kira kronologis kejadian kemarin seperti apa Bu Sasmita yang sekarang lagi beredar di media sosial. Silakan Bu Sasmita. Ya, saya waktu itu Bu cuma baku adu mulut dengan Pak Tua. Ya. Terus dorang ikut campur sampai titik puncaknya itu dorang masuk ke dalam. Ini siapa? Dorang itu siapa? Pelaku ini 3 orang. Oh, pelaku. Tetangga saya. Tetangga ya. Terus waktu itu Rifki sedang istirahat di kamar. Nah, pas tepatnya kejadiannya di kamarnya Rifki. Ini kapan? Sebulan lalu atau tanggal 26 Februari. Februari, Maret, April, Mei udah cukup lama ya kalau gitu ya. Terus 26 Februari. Di saat itu saya dengan adik ini, adik ini soluka, Rifki dengan keadaan refleks, dia balas ini pelaku ini ya. Dia balas, terus disinilah Rifki jadi dorang laporkan ibu. Rifki dorang laporkan, terus yang saat ini polisi lagi tidak menahan tersangka. Ada oknum polisi ya, oknumnya. Polisi tidak menahan tersangka, malah sibuk dengan menaikkan Rifki sebagai terlapor dengan saya. Padahal yang saya tahu Rifki yang membela adiknya. Karena kalau bukan Rifki, Bu, mungkin anak ini tidak tertolong lagi, Bu. Karena saat itu DPAD tidak sadar. Baik, jadi kejadiannya dalam rumah ya, Bu Sasmita? Dalam rumah, para pelaku itu datang langsung dalam rumah sini dan bisa dikatakan ada dugaan pengeroyokan ya kepada Ibu Sasmita bersama kedua anak ini. Oh, seperti itu. Dan Rifki membela. Seperti itu. Selanjutnya Bu Sasmita? Seperti itu ya. Dan sudah melaporkan hal ini ke Polres ya, tentunya Polres setempat. Baik, dan upaya yang Ibu Sasmita lakukan sampai sekarang apa? Saya kasih Bu, dari sejak kejadian itu saya bolak-balik Polres sampai minta bantuan sana sini, tetap tidak ada perkembangan. Ya. Alhamdulillah nanti tim DPN yang berani. Ada tim DPN ya, berarti yang di samping-samping ini bisa minta ya. Nanti saya hubungi Om Kuhu kasih nomornya Ibu. Saya bercerita dengan Ibu. Nanti Ibu yang berani telepon ke Kapolres langsung. Alhamdulillah. Iya, sampai hari ini. Terima kasih banyak. Oh ya, oke. Baik Ibu Sasmita, di samping Ibu Sasmita tentunya ada kuasa hukum di sini. Kita kenalan dulu. Ini di samping Ibu Sasmita bisa saya tahu meskipun sudah kenal, tapi mungkin netizen di luar sana mau setter sebelum kenal ya. Kira-kira dengan siapa ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya Susanto Kadir, rekan saya yang mendampingi. Baik, saya Awaludin Saputra. Di samping lagi saya Ibu Rahmawati. Oke, Ibu Rahmawati ini datang jauh-jauh dari Gorontalo, bertiga ya? Berempat? Banyak. Oh, ada banyak. Luar biasa Ibu Sasmita bisa mendatangkan tim DPN di sini, ada banyak katanya. Baik. Setelah mendengar apa yang disampaikan Ibu Sasmita tadi dari Pak Santo sendiri selaku tim kuasa hukum yang ditunjuk langsung Ibu Sasmita ini, kira-kira upaya apa yang sudah dilakukan? Silakan Pak kuasa hukum. Jadi tadi dan memang beberapa sebelumnya kita sudah komunikasi dengan Ibu Sasmita ya lewat tim. Kita dapat data ya, informasi ya, kita dapat fakta-fakta ya, kemudian
setelah kita pelajari, kita dalami, memang ada beberapa persoalan. Tadi sudah disampaikan, memang ada kronologi, ada peristiwa, dugaan pengeroyokan, ya. Ada orang-orang tertentu ya, dalam hal ini pelaku ya, itu ya memasuki rumah ini ya tanpa izin ya. Kemudian melakukan tindakan-tindakan yang itu kita duga sebagai tindakan yang melawan hukum secara pidana. Nah, tanggal 26 itu klien kami itu ya itu sudah melaporkan. Sudah melapor ke Polres Bitung ya. Tanggal 26 Februari 2026. Iya. Nah, sekarang kan bulan Juni. Gitu kan. Nah, mengenai laporan dari Ibu Sasmita itu sebagaimana audiens kita ya, konfirmasi dengan Pak Kasat Reskrim langsung dengan Pak KBO dan jajaran penyidik di Satreskrim Polres Bitung ya, mereka menerangkan bahwa laporannya Ibu Sasmita itu sudah ditingkatkan ke penyidikan. Dan jajaran Satreskrim sudah menetapkan gitu pihak yang dilaporkan itu sebagai tersangka. Apalagi sudah ada progres ya. Ada progres. Ada progresnya. Ya. Hari ini kita sudah dapat juga SP2P ya. Nah, dari laporan Ibu Sasmita itu ya, para terduga pelaku itu dijerat dengan beberapa ketentuan hukum yang tadi sudah disebutkan. Bahasa sederhananya ada dugaan tindak pidana ya, melakukan kekerasan secara bersama-sama, itu yang pertama. Yang kedua, dugaan tindak pidana terhadap anak gitu, karena memang saat mereka menyerang itu ya memang ada korban anak dan ada di sini ada Rifki. Nah, terkait dengan bahwa ada laporan ya, itu juga iya ada laporan balik dari pelaku ya, itu tanggal 27 ya, 27 sehari setelah Ibu Sasmita ini ya, klien ini melapor ke Polres Bitung, mereka juga melapor. Yang dilaporkan gitu. Terkait apa itu dari pihak terlapor sendiri? Kalau lihat itu juga sama juga penganiayaan juga, gitu kan. Nah, tapi yang perlu diluruskan di sini ya, bahwa ada laporan balik dari para pelaku itu benar. Ya, jadi memang sudah dikonfirmasi ya melalui Kasat Reskrim dengan KBO dan jajaran penyidik, memang ada laporan dan proses itu sudah juga ditingkatkan ke penyidikan gitu. Jadi sifatnya sudah pro justisia. Jadi laporannya Ibu pro justisia, laporan di sebelah juga pro justisia gitu. Jadi memang dari kasus itu ya, dari isi rangkaian peristiwa itu ada dua laporan. Jadi Ibu Sasmita ya jadi pelapor, dan sebagai dari serangan mereka ya. Di sisi lain juga Ibu Sasmita juga dilaporkan oleh yang jadi terlapor. Nah, dua laporan ini ya, sebagaimana konfirmasi dengan Pak Kasat Reskrim, Pak KBO sama jajaran, dua-duanya sudah pro justisia ya, sudah penyidikan gitu ya. Cuman memang bedanya kalau yang untuk laporannya Ibu Sasmita itu sudah ada penetapan tersangka, gitu, tapi belum ditahan. Nanti saya jelasin kenapa tidak ditahan. Nah, tapi nanti biar fair, biar nanti penyidik yang menjelaskan. Tapi saya jelaskan kisi-kisinya saja. Nah, kemudian untuk laporannya mereka ya terhadap Ibu Sasmita itu belum ada penetapan tersangka. Gitu. Nah, dari Mindik yang disampaikan oleh penyidik ya, itu tanggal 3 Juni itu dijadwalkan pemeriksaan kepada Ibu Sasmita dan anak, gitu kan ya. Nah, tanggal 2 Juni, tapi ya dengan komunikasi kita itu belum bisa dilaksanakan berhubung satu dan lain hal ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang menjadi pokok atau menjadi hal yang perlu diluruskan dan dicarikan jalan penyelesaiannya adalah kalau di laporannya Ibu Sasmita itu kan sudah ada penetapan tersangka, gitu. Nah, kalau dilihat dari ancaman
Ya. pasal pidana yang dikenakan terhadap terlapor ini ya, itu secara objektif ya sesungguhnya memenuhi syarat ya untuk dilakukan upaya paksa Iya. gitu. Dan upaya paksa itu ya bisa misalkan dilakukan penahanan Betul gitu. sekali. Tapi faktanya memang kan hari ini belum ada penahanan gitu kan. Nanti di belakang saya jawab kenapa belum ada penahanan. Nah, saat kami audiens tadi itu kita berdiskusi ya. Sekaligus kita menyampaikan surat yang isinya itu ada beberapa ya permintaan ya agar supaya itu ada klarifikasi, ada penjelasan gitu terkait poin-poin yang sudah kita sampaikan. Nah, paling tidak yang menjadi soal adalah kenapa sih tidak ditahan? Iya, betul sekali. Para pelaku ini. Gitu. Padahal sudah jelas ya. Padahal unsurnya terpenuhi. Unsurnya terpenuhi. Kan ada penetapan Yes. Nah, tadi kita berdiskusi soal syarat subjektif dan syarat objektif. Nah, kalau syarat objektif, saya kira semua masyarakat paham, ya. Bahkan orang yang mungkin tidak begitu mengikuti persoalan-persoalan hukum tahu lah. Kalau kasus-kasus seperti ini bisa langsung ditahan. Betul. Gitu. Karena ancaman pidananya di atas 5 tahun ya. Apalagi berkaitan dengan perlindungan terhadap anak. Betul. Gitu. Negara memberi atensi sebenarnya. Gitu. Nah, di satu sisi ada syarat subjektif. Nah, rupanya terungkap ya di audiens itu kenapa penyidik ya tidak melakukan penahanan karena menurut penilaian penyidik yang itu dikualifikasi sebagai syarat subjektif, mereka ini kooperatif. Gitu. Nah, sehingga kemudian kami diskusi dengan rekan-rekan penyidik. Kapan mana sih syarat subjektif itu bisa dipakai ya atau diterapkan dalam setiap kasus? Ya tentu kalau kita mengacu ke rezim KUHP lama, syarat subjektif itu memang ruang mutlak bagi penyidik untuk menilai. Iya. Gitu. Jadi kalau dalam dunia lawyer ya itu ruang abu-abu. Gitu. Nggak ada yang tahu, cuma penyidik dengan Tuhan yang tahu. Gitu. Orang mau ditahan atau tidak. Kalau pakai syarat subjektif itu ya cuma penyidik dengan Tuhan yang tahu itu. Tapi begitu berlakunya rezim KUHP baru ya, maka syarat subjektif itu sekalipun itu masih menjadi domain dari penyidik ya, tapi itu sudah tidak mutlak. Dia semi. Itu yang kami sampaikan kepada rekan-rekan Satreskrim bahwa syarat subjektif yang kemudian dipakai oleh penyidik Satreskrim bahwa mereka kooperatif itu tidak mutlak lagi. Syarat subjektif ya tidak kooperatif itu kemudian ya itu bisa ditarik ke arah norma syarat objektifnya gitu. Kenapa rezim itu beda? KUHP baru dengan KUHP lama itu beda. Karena kalau di KUHP lama Bu ya pembentuk undang-undang ya melihat bahwa syarat subjektif ya penilaian kooperatif dan lain sebagainya itu seolah-olah menjadi sebuah ruang yang tidak bisa dikontrol. Betul. Gitu. Bisa jadi makanya ada istilah awam, masyarakat pasti berpikir nggak apa-apa lakukan saja kejahatan, kita kan kooperatif tidak bakal ditahan gitu. Tidak bakal ditahan. Jadi seolah itu memang menjadi sebuah ruang yang mutlak bagi penyidik. Nah, di KUHP baru tidak begitu. Gitu. Jadi kooperatif itu tidak boleh hanya dari kacamata penyidik. Tapi harus kacamatanya juga itu secara berimbang. Betul. Termasuk dari pencari keadilan. Jadi langkah dari upaya hukum dari. Nah, itu kita sudah sampaikan ya. Ada beberapa hal yang kita sampaikan agar itu ditinjau kembali. Ya dipertimbangkan. Tapi kami tidak bisa buka di sini. Ya intinya terkait dengan alasan penyidik ya nanti bisa dikonfirmasi saja ya langsung ke penyidik. Tidak dilakukannya penahanan itu karena satu alasan itu mereka kooperatif. Nah, rupanya kan tanda kutip ya ini juga masih sebuah dugaan ya. Ada ya tindakan-tindakan lain yang menurut Ibu ya itu tidak lagi bisa kemudian dipakai oleh penyidik. Seperti itu. Nah, di sisi lain ya audiens dengan jajaran Satreskrim
ibu ini kan sebagai terlapor, Terlapor. kan gitu ya. Nah, selain pelapor jadi terlapor Ya. juga. Naik ke tingkat penyidikan. Oke. Nah, kalau dalam proses penyidik dan rangkaian acara pidana itu, penyidikan itu kan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Nah, dengan bukti-bukti itu ditemukan siapa tersangkanya. Yes. Nah, di sini kan cuma ada satu yang dilaporkan. Nah, ini juga sekaligus ya, sebelum saya melanjutkan, sekaligus saya meluruskan. Memang ada panggilan ya yang diterima oleh Ibu Sasmita dan anak dengan adik ini gitu kan. Nah, tadi kita audiens dengan Anu, memang ada beberapa saran masukan ya, bahkan koreksi bagi teman-teman Satreskrim. Alhamdulillah tadi besar hati dari rekan-rekan penyidik Satreskrim menerima saran masukan itu. Apa yang kami sampaikan ya, dan ini mungkin menjadi pembelajaran bagi publik, bagi masyarakat. Anak itu ya, dalam perspektif negara dia harus dilindungi. Betul. Makanya ada undang-undang perlindungan anak ya. Beda zaman dulu ya. Tak ada begitu. Sekarang ada. Gitu. Nah, negara memberikan sebuah atensi ketika anak ya tersandung sebuah kasus atau terlibat sebuah kasus. Coba lihat istilahnya. Iya. Dia tidak disebut sebagai tersangka. Tersangka ya. Tapi disebut ABH. Betul Nah, sekali. tadi kita menjelaskan ya terkait dengan prosedur ya, panggilan. Di internal kepolisian itu ada perkap, ada perkaba. Termasuk bagaimana tata cara melakukan pemanggilan. Betul. Nah, gitu. Itu ada norma, ada etik yang perlu diperhatikan dan diterapkan oleh rekan-rekan penyidik. Nah, koreksi-koreksi itu sudah kita sampaikan. Saya tak perlu sampaikan di sini biar tidak bias. Pada intinya bahwa koreksi itu ya, saran masukan itu diterima gitu, dan pihak Satreskrim mengakui ya secara eksplisit ada yang perlu dikoreksi. Gitu. Jadi secara eksplisit ya, mereka mengakui ada yang perlu dikoreksi karena pihak yang mengantarkan panggilan itu beraudiens langsung dengan kami juga. Jadi kita konfrontir langsung di hadapan petugas yang mengantarkan undangan. Jadi itu clear. Gitu. Memang ada mindik yang perlu mungkin perbaikan-perbaikan ke depan, dan kami terima kasih ke Pak Kapolres, ke Pak Kasatreskrim dan jajaran Satreskrim menerima kami dengan baik untuk kedepannya itu tidak terjadi lagi, karena banyak hal yang perlu kita pertimbangkan dengan matang ya terkait dengan panggilan-panggilan terhadap anak dan dewasa. Itu harus ada perlakuan yang beda antara anak dan orang dewasa, dan itu sudah diterima. Perlu ditegaskan kembali, berarti apa yang beredar di luar sana terkait anak, mungkin dalam hal ini saya sebut sebagai Rifki sebagai korban yang katanya sudah ditetapkan sebagai terlapor tersangka, itu tidak benar ya? Itu tidak benar. Jadi sudah valid informasi ya. Makanya tadi saya jelaskan dalam mindiknya mereka ya. Memang ada kekeliruan secara eksplisit diakui, tapi masih akan dilakukan pendalaman. Gitu. Tapi secara eksplisit ya bahasanya memang itu ada gitu posisi itu, karena ada kata garing dan lain. Memang mindik itu bagi masyarakat awam dan praktisi hukum ya, atau bagi APH akan membaca itu beda. Iya. Gitu. Karena ketika orang baca beda, maka secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi psikologi pikiran. Iya, betul sekali. Orang, apalagi anak. Gitu. Dan itu sudah clear tadi ya. Jadi kami menerangkan ke publik siapapun ya bahwa anaknya Ibu Sasmita dalam hal ini Nak Rifki ya, dia di situ bukan dalam kapasitas orang yang berperkara, tapi sebagai saksi saja ya. Karena memang dia melihat sebuah peristiwa kejadian. Jadi gitu. Kepentingannya adalah menerangkan apa sebenarnya yang terjadi. Gitu. Jadi kalau yang bisa sudah bilang kemarin ini dan lain sebagainya tidak seperti nanti itu, coba kita jelaskan juga mungkin ke pihak sekolah atau ke siapapun ya. Dan mungkin bisa lewat saya kira masyarakat harus memahami itu. Bisa tahu ya. Keberadaan ini. Dari Bu Sasmita sendiri gimana Bu Sasmita? Ada yang mau ditambahkan atau apa yang akan upaya-upaya hukum nanti yang Ibu Sasmita akan terapkan nanti seperti apa? Ya, itu semua tergantung terserah dari Pak PH. Oh, sudah dipercayakan ya ke tim kuasa hukum DPN ya. Ke DPN.
yang penting bagi anak saya sudah diluruskan dari Sudah diluruskan. Yang kemarin pemahaman Ibu Sasmita itu dia sebagai terlapor, gitu. Terlapor. Ternyata dengan Calon adanya tersangka. DPN, Iya. ternyata tidak seperti itu Tidak. ya. Ya, karena Jangan bias ya di luar Sudah sana. diklarifikasi juga sama diklarifikasi. Satreskrim, dia di situ saksi. Sebagai saksi. Karena memang melihat kejadian. karena berdasarkan saya mengira begitu karena berdasarkan dengan surat yang Surat Ya, ya. oleh penyidik. Itu sudah clear. Sudah clear ya. Jadi jangan Sudah. sampai bias lagi di luar sana. Iya. Sudah diluruskan sama Pak PH dari DPN ya tentunya ya. Ada harapan Ibu Sasmita yang lain? Harapan saya semoga saya mendapat keadilan dengan Amin. peristiwa ini Hmm. dan saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim DPN Masya Allah. yang hari ini telah membantu Rifki, membantu saya juga. Makasih banyak. Sampai dari Polres pun saya hanya bisa bilang terima kasih. Oh iya, ya Ibu Sasmita. Kita kembali ke Pak PH dulu ini Pak PH. Baik. Langkah hukum selanjutnya nih setelah ketemu dengan Satreskrim, baik. kira-kira kedepannya apa lagi yang akan di upaya-upaya selanjutnya? Saya langsung closing saja karena kalau untuk upaya hukum tentu itu menjadi domain yang tidak perlu kami buka ke publik. Yang pasti sikap kuasa hukum tadi sudah sesuai dengan ketentuan dan kami terima kasih kepada Pak Kapolres Bitung ya, Pak Kasat Reskrim, Luar biasa Pak KBO ya, dan kerjasamanya jajaran ya. Satreskrim. Poinnya tadi sudah ada sebuah komunikasi yang efektif, yang terbuka dan transparan dan ini harapan kami dari tim kuasa hukum tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap penegakan hukum. Karena ini sudah menjadi pro justisia, teman-teman Polres ya, dalam hal ini kepolisian, silakan jalankan tugas profesi ya, tugas yang diberikan oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan ya, tentu dengan apa yang menjadi slogan Pak Kapolri yaitu Polri presisi. Masya Allah. Nah, kami pun juga ya tentu upaya-upaya hukum sudah kami siapkan, termasuk dalam posisi Ibu Sasmita sebagai terlapor gitu. Mengenai apa langkah hukum ya kami tidak boleh jadi membuka rahasia di sini. ini ya. Gitu. Iya betul Sambil sekali. jalan itu closing statement dari kami. Ya semoga semuanya ya baik Ibu Sasmita atau siapapun warga negara ya itu mendapat keadilan dan yang paling penting bagi netizen jangan ya mangus haters jangan menjustifikasi di awal. Betul sekali. Kita udah jelas ini hormati ya asas praduga tak bersalah. Betul Seperti itu. sekali. Dari Pak PH yang Silakan, lain Pak. Ibu Rama kalau Sudah tambahan sedikit sudah mewakili ya. Oke, luar biasa. Baik, Mang Ustaz, di mana-mana berada, tadi kita sudah bincang-bincang luar biasa dengan salah satu korban dugaan tindak pidana pengeroyokan dan sudah berbicara juga dengan tim kuasa hukum dari DPN, Pak Susanto, yang sudah jauh-jauh datang dari Gorontalo langsung datang untuk mengunjungi Ibu Sasmita ya, Bu Sasmita ya. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di Bukan Podcast selanjutnya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.